Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada? Alhamdulillah. Ya, jadi semuanya bisa masuk dan mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga semuanya senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan kesehatan selalu untuk dapat mengikuti pembelajaran di hari ini dan hari-hari berikutnya. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mendiskusikan tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi ke topik pembelajaran yang berikutnya. Nah, sebelumnya Bapak ingin kembali bertanya, apakah tingkatan organisasi kehidupan yang lebih besar atau lebih kompleks daripada sel? Nah, betul. Baik, terima kasih. Jadi, tingkatan organisasi kehidupan yang lebih besar dan lebih kompleks daripada sel dinamakan dengan jaringan atau tisu. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak ingin melakukan sebuah percobaan sederhana. Coba kalian amati dan perhatikan percobaan yang Bapak lakukan. Kalian juga bisa mulai menebak-nebak bagaimana hasil percobaan yang Bapak lakukan. Di sini Bapak membawa mikroskop, objek gelas atau kaca benda, dek gelas atau kaca penutup, tusuk gigi, metilen blue, pipet tetes, dan air. Pertama-tama, Bapak akan membuat salah satu ujung dari tusuk gigi ini tidak runcing. Kemudian Bapak goreskan ujung tusuk gigi yang tidak runcing itu ke rongga dalam mulut atau bagian dalam pipi. Setelah itu, Bapak oleskan di objek gelas ini. Setelah itu, Bapak berikan metilen blue dan tunggu selama 3 menit. Setelah 3 menit, Bapak bilas metilen blue ini dengan air. Kemudian Bapak tutup dengan dek gelas. Hasilnya seperti ini dan Bapak amati di bawah mikroskop. Nah, untuk mempercepat durasi atau waktu, Bapak akan tampilkan gambar di PowerPoint. Sudah terlihat? Baik. Terima kasih. Jadi, yang ditunjukkan tadi itu merupakan salah satu jaringan pada hewan atau pada manusia. Nah, jaringan tadi Bapak ambil di permukaan tubuh. Apakah kalian bisa mengetahui apakah nama jaringan tersebut? Jadi, jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan organ dalam tubuh dinamakan dengan jaringan epitel. Nah, dari gambar yang tadi sudah Bapak tampilkan, apakah kalian dapat mengetahui bagaimanakah bentuk dan lapisan sel jaringan epitel tersebut, anak-anak? Bentuknya pipi? Terima kasih ya. Jadi bentuknya pipi. Tadi hanya satu lapisan atau beberapa lapisan, anak-anak? Beberapa lapisan? Terima kasih ya, benar lagi. Baik, terima kasih. Jadi tadi bentuknya pipih dan berlapis. Menurut kalian, apakah fungsi jaringan epitel yang tadi Bapak tunjukkan, anak-anak? Baik, benar sekali. Terima kasih. Jadi fungsinya adalah fungsi proteksi atau perlindungan. Nah, kalau begitu, apakah topik pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak? Thank you very much. Jadi,
Tapi pembelajaran kita pada hari ini adalah struktur dan fungsi jaringan epitel. Struktur dan fungsi jaringan epitel. Topik pembelajaran kita pada hari ini adalah struktur dan fungsi jaringan epitel. Nah, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini dengan berkelompok. Karena hari ini kita akan melakukan diskusi mengenai struktur dan fungsi jaringan epitel. Nah, silahkan kalian berkelompok sejumlah 8 kelompok dalam satu kelas secara heterogen. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang Bapak akan membagikan LKS kepada masing-masing orang untuk dapat diisi selama kegiatan diskusi bersama dengan kelompoknya. Sudah? Nah, sekarang sudah berkelompok dan masing-masing siswa sudah mendapatkan LKS sendiri-sendiri. Sekarang Bapak akan membagi 8 preparat kepada 8 kelompok dan satu kelompok akan mendapatkan 1 preparat. Kelompok pertama akan mendapatkan preparat mukosa, kelompok kedua akan mendapatkan preparat pleura, kelompok ketiga akan mendapatkan preparat ginjal, kelompok keempat akan mendapatkan preparat usus, kelompok kelima akan mendapatkan preparat esofagus, kelompok 6 akan mendapatkan preparat ovarium, kelompok 7 akan mendapatkan preparat trakea, dan kelompok 8 akan mendapatkan preparat vesika urinaria. Sekarang Bapak ingin masing-masing kelompok untuk melakukan pengamatan terhadap preparat yang sudah Bapak berikan. Apakah sudah selesai, anak-anak? Nah, kalau sudah selesai, sekarang Bapak minta masing-masing kelompok untuk membuat rumusan masalah tentang hal-hal yang ditemukan atau hal-hal yang dilihat dalam pengamatan preparat yang Bapak berikan. Dimulai dari kelompok 1. Bagaimana rumusan masalahnya? Tidak apa-apa, dicoba menjawab aja. Very smart. Ya, thank you. Jadi, rumusan masalahnya adalah bagaimanakah struktur, lapisan, dan fungsi jaringan epitel pada mukosa. Kelompok yang kedua. Oh, sama. Baik. Bagaimanakah struktur, lapisan, dan fungsi jaringan epitel pada pleura. Begitu juga dengan kelompok ketiga pada ginjal, kelompok keempat pada usus, kelompok kelima pada esofagus, kelompok 6 pada ovarium, kelompok 7 pada trakea, dan kelompok 8 pada vesika urinaria. Sekarang Bapak minta kalian untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang kalian buat. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat. Ya, jadi epitel mukosa itu memiliki struktur pipi, lapisan yang banyak atau berlapis. Kemudian fungsinya menurut kalian adalah untuk proteksi. Kemudian kelompok 2 yang mendapatkan pleura bagaimana? Ya, jadi yang mendapatkan pleura memberikan jawaban atas rumusan masalah, yaitu strukturnya pipi, hanya 1 lapis sel dan berfungsi untuk transport zat. Kemudian kelompok 3 yang mendapatkan ginjal memberikan jawaban
strukturnya kubus, selapis, dan berfungsi untuk sekresi dan filtrasi. Kelompok 4 yang mendapatkan usus memberikan jawaban strukturnya silindris, satu lapis, dan berfungsi untuk sekresi dan absorpsi. Kelompok 5 yang mendapatkan esofagus memberikan jawaban strukturnya pipih, berlapis, dan berfungsi untuk proteksi. Kelompok 6 yang mendapatkan ovarium memberikan jawaban strukturnya kubus, berlapis, dan berfungsi untuk sekresi. Kelompok 7 yang mendapatkan trakea memberikan jawaban strukturnya silindris, berlapis, dan berfungsi untuk proteksi. Kelompok terakhir, kelompok 8, vesika urinaria memberikan jawaban struktur dan lapisannya tidak beraturan dan berfungsi untuk pengubah bentuk. Nah, untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang kalian buat, atau untuk mengetahui apakah jawaban yang kalian buat sudah benar atau belum, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Sekarang Bapak minta masing-masing kelompok untuk mengamati kembali preparat yang sudah Bapak berikan. Setelah itu, silahkan masing-masing kelompok untuk menggambar hasil pengamatan di LKS. Silahkan dilakukan. Ya, siswa melakukan pengamatan terhadap preparat yang diberikan guru. Guru di sini membantu dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang perlu didiskusikan atau adakah yang perlu ditanyakan? Nah, setelah itu guru meminta siswa melengkapi jawaban dengan studi literatur. Nah, anak-anak, setelah kalian menggambar preparat yang sudah kalian amati di bawah mikroskop, sekarang coba kalian lengkapi hasil pengamatan kalian itu dengan memberikan keterangan bagian, kemudian mencari bagaimanakah strukturnya, mencari bagaimanakah lapisannya, dan mencoba menganalisis fungsinya dengan studi literatur. Kalian dapat menggunakan buku. Di sini ada beberapa buku yang dapat kalian gunakan, yaitu buku John Quera, kemudian jurnal-jurnal histologi, dan sebagainya. Nah, untuk memperkuat konsep, kalian bisa mencari gambar referensi untuk membandingkan hasil pengamatan kalian dengan hasil pengamatan yang dilakukan orang lain. Sudah selesai anak-anak? Apakah ada yang belum selesai? Oh, sudah semua. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kertas folio kepada setiap kelompok dan Bapak minta setiap kelompok untuk menuliskan hasil diskusi kelompoknya di kertas folio ini. Sudah anak-anak? Nah, sekarang coba kalian tempelkan kertas folio kalian ke depan kelas. Sudah? Baik. Kalau sudah, sekarang dari ke-8 tempelan kertas folio ini, Bapak minta masing-masing siswa untuk melengkapi LKS-nya yang berisi tentang jaringan epitel organ yang lainnya. Jadi misalkan kelompok 1 yang tadi mendapatkan mukosa, silahkan LKS-nya dilengkapi dengan 7 preparat yang lain. Ya, sudah selesai. Baik, kita lihat apakah benar. Ya, ini sudah benar ya, sudah sesuai dengan teori dan hasilnya. Setelah ini Bapak akan membagikan soal latihan sebagai evaluasi pembelajaran. Silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi hari ini kita belajar mengenai jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh
atau permukaan organ di dalam tubuh. Nah, jaringan epitel sendiri ada beberapa macam, yaitu ada epitel pipih selapis, ada epitel pipih berlapis, ada epitel kubus selapis, ada epitel kubus berlapis, ada epitel silindris selapis, ada epitel silindris selapis, kemudian ada epitel transisional. Nah, dari beberapa epitel itu kita bisa tahu fungsi-fungsinya, yaitu beberapa fungsinya diantaranya adalah fungsi proteksi, fungsi sekresi, fungsi filtrasi, fungsi absorpsi, dan fungsi pengubahan bentuk. Nah, baik, terima kasih. Benar semua jawaban kalian. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau begitu, silakan kalian untuk mempelajari jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf untuk pertemuan berikutnya. Nah, kalian juga Bapak minta untuk menulis jurnal belajar tentang topik pembelajaran hari ini, yaitu jaringan epitel. Cukup 1 lembar saja, dikumpulkan minggu depan. Baik, sebelum Bapak akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, dan bagi bangsa dan negara Indonesia. Cukup sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.